Orang laki-laki membelai kepala dan punggung bocah itu dan mengatakan, panjang umurmu nak, panjang umurmu ya Allah, lindungi bocah kecil ini, lindungi pun dimanapun dia berada. Toin ake warullah ke awanai mulai dari bawah naem. Ya Allah, katanya, lindungi Bu Adam akhir mai, kasihkan Adam. Ya, pria itu mengatakan, ya, dan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, bocah kecil itu adalah diri saya, dan 5 orang-orang itu adalah orang-orang yang berkasus karena penebangan hutan Ngoho yang sedang menjalani masa-masa sulit, dan pria-pria itu berasal dari Lembitu bagian utara. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, hingga hari ini saya sendiri sudah lebih berumur dari pria-pria itu dan masih merasakan getaran doanya. Dan inilah yang saya maksudkan dengan rasa terima kasih saya kepada Institut Baduruka, karena telah mencongkel kembali memori ini dalam ingatan saya yang terjauh. Ngoho dalam konteks Sembojo bukanlah kebudayaan, tetapi Ngoho adalah jawaban dari ketidaksediaan pasar di sebuah kecamatan yang begitu luas yang dulu bernama Wawo, dan sekarang dibagi menjadi 3 kecamatan, Wawo, Lembitu, dan Langgudu. Orang-orang itu Ngoho bukan untuk mencari kekayaan, tetapi mereka Ngoho karena mereka membutuhkan padi, yang mana padi menjadi beras adalah makanan utama masyarakat setempat. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, Anda bisa bayangkan hutan yang begitu luas, hutan yang utuh, air mengalir, ikan-ikan beriak, hewan-hewan jinak, burung-burung riang di udara. Namun akses yang begitu rumit. Dulu jalan dari Teta itu bisa berhari-hari dan mereka harus tidur di Lampe. Dan saudara-saudara kita yang berada di Lembitu bagian selatan juga untuk menyudu desa-desa atau pasar-pasar itu begitu jauh dan memakan waktu berhari-hari. Ketidaktersediaan beras, ya karena tidak adanya pasar di sana menyebabkan orang itu melakukan ngoho. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, dalam hal ini tolong memorinya itu dihidupkan. Anda bisa bayangkan begitu jauhnya itu berjalan, ya, di jalan-jalan setapak, ya, tebing-tebing yang curam mereka lalui untuk mencari, untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka yang namanya padi. Mereka tidak ingin, ya mereka bukan ingin membangun rumah-rumah bertingkat. Mereka ya bukan ingin mengungkup, bukan untuk menimbun harta, tetapi Ngoho ini adalah untuk, sekali lagi, untuk pemenuhan kebutuhan mereka. Menyuruh dan melarang itu hal yang sangat gampang, tapi mencarikan substitut, pengganti, ada sebuah solusi yang sebetulnya itu harus dilakukan. Ya biasa. Selama sekian tahun, Kalau udah selesai urusan. ya, selama ratusan tahun Belanda menjajah kita dan menjauhkan kita dari pasar. Selama ratusan tahun kita dididik untuk mentabukan perdagangan, sehingga di Kecamatan Wawo yang sekarang terbagi menjadi kecamatan tidak ada pasar yang mengangkut beras untuk ke sana, sehingga buah-buahan hasil hutan tidak bisa menjadi padi. Inilah alasan kenapa Ngoho merajalela di daerah kita. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, hari ini, ya, malam ini
kita kembali merenung apa yang sudah terjadi. Ya. Samping sebelah barat. Substitut yang mestinya itu dilakukan bila saja nangka ya bisa langsung menjadi beras, bila saja hasil hutan dapat langsung menjadi beras, itu berarti ya kegiatan ngohon tentu tidak sebanyak dahulu. di Jogja. Ini semua menjadi catatan karena larangan-larangan itu ya tetap dilanggar. Mengapa? Karena itu tadi ya pemerintah tidak menyediakan substitut. Seharusnya di sana sudah lama ada pasar yang mengangkut beras yang menggantikan hasil hutan. Sambori atau Langgudu pada umumnya bukanlah kecamatan yang melarat. Jualan aja. Mereka hidup penuh kemakmuran. Saya punya seorang kawan yang pedagang barang-barang antik yang memperdagangkan barang-barang yang sangat mahal baik di kota-kota besar di Jawa maupun sampai ke Eropa. Saya menanyakan langsung ya kepada beliau dari mana mereka mendapatkan benda-benda itu. Ternyata benda-benda itu mereka dapatkan dari wilayah Lambitu, ya terutama banyak yang dari emas, dari perak dan perunggu, dan benda-benda itu tentu ya sudah tidak di sana lagi. Jadi saya tidak setuju ya kalau itu ya misalnya Lambitu itu terbelakang. Jadi itu dibikin terbelakang, menjadi terbelakang. Karena apa? Karena tidak dibangun akses ke sana, pasar tidak dibikin ke sana, hasil kerja mereka, karya mereka ya tidak diindahkan. Anda mengenal Lupe, Anda mengenal tempat-tempat penyimpanan nasi. Ya, di Lambitu itu ada tempat penyimpan nasi yang bila Anda menyimpan makanan, berhari-hari makanan itu tidak basi. Ya, tapi sekarang kita dijajakan ya dengan budaya plastik. Kita menerima ya barang-barang dari luar, menjualnya ya baik kreativis dari bambu atau dari apapun, tetapi kenapa tidak ada yang dari Lambitu? Padahal masyarakat Lambitu sudah sejak lama mereka berjuang, bertahan, membuat peralatan-peralatannya sendiri. Ya. Umalenge ya, yang kita kenal itu Desembori dalam itu ya terdiri dari puluhan macam batang kayu. Setiap batang kayu difungsikan menurut caranya masing, ya menurut fungsinya masing-masing, dan hal-hal itu belum sanggup dilakukan oleh bangsa-bangsa yang maju. Demikian majulah itu, tapi keterbelakangan yang masih ada pada masyarakat Lambitu adalah dimulai dari zaman penjajahan ya. Dan ini semua generasi muda harus mulai menyadari bahwa what happen now, apa yang terjadi dari hari ini adalah dari sejarah kelam yang lama ya, yang lama kita alami. Hari ini hutan Lambitu tidak sehijau dahulu. Dulu saya sempat ke Lambitu saat saya berusia 10 tahun. Saya tidur di sebuah desa, ya mendapatkan ya makanan dari sana, juga lauk pauk dari sana. Ya air masih mengalir di dekat sebuah impres yang ada di Taboro. Tetapi ya mungkin ya tidak sekarang lagi karena ya hutan kita ya makin hari makin beralih fungsinya. Hutan adalah gudang kita. Hutan adalah ibu kita. Hutan adalah tumpuan kita. Tadi malam kita menyaksikan bagaimana sebuah kesenian, yaitu permainan lancar. Apa yang kita dapatkan dari permainan lancar? Permainan